Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-47 dari pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan ini kita masih membahas atau membaca penjelasan dari penulis tentang al-iman bil kutub, mengimani kitab-kitab suci Allah Ta'ala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan ke-46, telah kita bacakan dalil dari Al-Quranul Karim yang menunjukkan akan wajibnya mengimani kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan kita kali ini, kita akan membaca penjelasan dari penulis tentang apakah semua kitab-kitab sucinya Allah Ta'ala disebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim ataukah tidak. Lalu bagaimana kita mengimani kitab-kitab suci tersebut, baik itu yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran ataupun yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Nah, maka di sini beliau mengatakan, hal summiyat jami'ul kutubi fil Quran, apakah semua kitab-kitab suci milik Allah Ta'ala itu disebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim? Nah, maka beliau mengatakan dalam jawaban terhadap pertanyaan tersebut, sammallahu minha fil Qur'ani, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama dari kitab-kitab suci tersebut di dalam Al-Quran. Ini menyebutkan sebagiannya saja. Ini Allah Ta'ala hanya menyebutkan sebagian dari kitab suci Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Huwa wat-Tauratu wal-Injilu waz-Zaburu was-Suhufu Ibrahim wa Musa wa dzakara al-baqiya jumlatan. Yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim yaitu huwa, Al-Quran itu sendiri. Ya, huwa ini dhamir, kata ganti yang merujuk kepada Al-Quran, yaitu Al-Quran itu sendiri. Allah menyebutkan nama Al-Quran di dalam Al-Quran. Wat-Taurata, dan juga wat-Tauratu, dan At-Taurah, Allah juga menyebutkan At-Taurah, ya, wal Injil, dan juga Injil. Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, waz Zabur, dan kitab suci Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, was-Suhufu Ibrahim wa Musa, dan lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim dan lembaran-lembarannya Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi di sini kita lihat disebutkan di sana di dalam Al-Quran ada 6 nama. Al-Quran, kemudian At-Taurat, kemudian Injil, Az-Zabur, Suhufu Ibrahim, wa Suhufu Musa, dan Suhuf Musa. Nah, ada 6 nama. Meskipun di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah Suhufu Musa itu sama dengan Taurat ataukah tidak? Ya, tentu saja apabila Suhufu Musa sama dengan Taurat, maka berarti yang disebutkan namanya oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ada 5. Karena Taurat sama dengan Suhufu Musa. Namun ada juga pendapat para ulama yang mengatakan lembaran-lembaran Musa atau Suhufu Musa itu tidak sama dengan Taurat, sehingga ada 6 ini kitab suci yang Allah Ta'ala sebutkan namanya dalam Al-Quran. Ala kulli hal, baik itu sama ataukah tidak antara Taurat dengan Suhufu Musa, yang jelas inilah yang disebutkan namanya oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Wa dzakara al-baqiya jumlatan, dan Allah Ta'ala menyebutkan yang lain secara global saja, menyebutkannya secara global, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala benar-benar telah menurunkan kitab suci kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, meskipun tidak disebutkan namanya. Nah, faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, yaitu ini adalah dalil di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang nama-nama kitab suci tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang kedua, ketiga, Allahu la ilaha illa huwa. Allah, dialah tidak ada yang Allah tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Dia saja. Allahu la ilaha illa hu. Allah tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi melainkan Dia saja. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan yang berdiri sendiri dan mengurusi seluruh makhluknya. Allah tidak membutuhkan makhluknya, dan Allah Ta'ala dialah yang mengurusi seluruh makhluknya.
Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Dialah yang telah menurunkan kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitaba bil haqqi, kitab suci Al-Qur'an dengan benar. Ya, Allah dialah yang telah menurunkan apa? Kitab suci Al-Qur'an ini dengan benar, yaitu dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa saja yang ada sebelumnya, yaitu kitab-kitab suci yang datang sebelumnya. Ini maksudnya adalah bahwasanya Al-Qur'anul Karim membawa perkara-perkara yang pokok dalam agama ini yang ternyata sama dengan perkara-perkara pokok agama yang ada dalam kitab-kitab suci sebelumnya, sehingga Al-Qur'anul Karim membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Atau sebagaimana dijelaskan juga oleh para ulama, makna musaddiqan lima baina yadayhi, bahwasanya Al-Qur'anul Karim membenarkan kabar berita yang telah disampaikan oleh kitab-kitab suci sebelumnya, bahwasanya di kemudian hari di akhir zaman akan datang seorang rasul terakhir, ini yang membawa kitab suci ini, Al-Qur'anul Karim. Maka datanglah Al-Qur'anul Karim membenarkan kitab suci yang sebelumnya. Nah, wa anzala at-taurata wal injila, dan Allah Ta'ala menurunkan Taurat dan juga Injil. At-Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa min qablu, yaitu Allah Ta'ala menurunkan Taurat dan Injil tersebut sebelum masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diturunkannya Al-Qur'anul Karim ini. Nah, dari ayat ini kita lihat bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan 3 nama di antara kitab-kitab sucinya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama adalah Alkitab, yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Yang kedua adalah Taurat, dan yang ketiga adalah Injil. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 163, wa ataina Dawuda zabura, dan telah kami berikan kepada Daud, yaitu Nabi Daud alaihissalam, Zabura, yaitu kitab suci Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan ini jelas menunjukkan bahwasanya di antara nama kitab suci yang Allah Ta'ala sebutkan namanya adalah yang Allah turunkan dan berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Taib. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa, di dalam surat An-Najm ayat 36 dan 37. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, apakah belum disampaikan kepadanya tentang apa yang ada di dalam suhufi Musa, lembaran-lembarannya Nabi Musa, wa Ibrahim, dan lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim, alladzi waffa, yang dia telah menyempurnakan atau menepati atau menunaikan janjinya. Nah, di dalam 2 ayat ini dalam surat An-Najm, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara kitab-kitab sucinya Allah Ta'ala, yaitu suhufu Ibrahim dan suhufu Musa, lembaran-lembarannya Nabi Musa dan lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim alaihima wa ala nabiyina wa ala al-anbiya'i jami'ihim assalatu wassalam. Nah, baik, ini tadi adalah dalil-dalil yang menyebutkan secara khusus tentang nama-nama kitab-kitab suci Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di samping ini, yaitu di samping kitab-kitab suci yang telah disebutkan namanya ini, ternyata Allah Ta'ala ini memiliki kitab-kitab suci yang lain yang Allah turunkan kepada seluruh para rasulnya meskipun tidak disebutkan namanya. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti, di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25. Allah mengatakan, laqad arsalna rusulana, sungguh telah kami utus para rasul kami, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab suci dan mizan, yaitu timbangan keadilan, liyaquma an-nasu bil qisti, agar manusia menegakkan keadilan. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah telah mengutus para rasul yang cukup banyak, ya kan? Rasul yang semuanya mereka membawa bukti-bukti yang nyata yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali bersama mereka ya kitab-kitab suci. Ya, anzala ma'ahumul kitab. Allah membekali bersama mereka kitab-kitab suci. Artinya dari zahir ayat ini
setiap rasul yang Allah utus, maka Allah Ta'ala memberikannya kitab suci. Maka di sini kita ketahui bahwasanya penyebutan nama-nama kitab suci yang tadi disebutkan dalilnya Al-Quran, At-Taurat, Injil, kemudian Zabur, kemudian Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim, ini hanyalah penyebutan sebagian nama saja, ya, sebagian dari kitab sucinya Allah Ta'ala. Dan itu masih banyak lagi kitab suci Allah Ta'ala yang tidak disebutkan namanya. Oleh karena itu di sini beliau menyebutkan ini sikap kita dalam masalah iman terhadap kitab suci ini. Beliau mengatakan, "Fama dzakarallahu minha tafsilan wajib 'alaina al-imanu bihi tafsilan." Maka apa saja yang Allah sebutkan dari kitab-kitab suci tersebut secara rinci, yakni disebutkan namanya secara jelas, wajib 'alaina al-imanu bihi tafsila. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya secara rinci juga, yakni kita harus mengimani itu juga, namanya itu juga. Ya, ini maksudnya mengimani Allah menurunkan kitab suci dengan nama ini, dengan nama Taurat, dengan nama Injil dan seterusnya. Kita mengimani secara terperinci. Nah, wa ma dzakara minha ijmalan wajib 'alaina al-imanu bihi ijmalan. Dan apa yang Allah sebutkan dari kitab suci tersebut secara global, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya secara global. Yani bagaimana maksud dari mengimani secara global? Yani sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini, fa naqulu fihi ma amara Allah bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin. Yaitu kita mengatakan tentangnya, yaitu tentang kitab suci ini, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 15, dan katakanlah ya Rasul, aku beriman kepada apa saja yang Allah turunkan berupa kitab suci. Artinya kita tidak membeda-bedakan dalam hal mengimani kitab suci Allah Ta'ala, semuanya kita imani, baik yang disebutkan namanya ataupun yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakini bahwasanya para rasul yang Allah utus telah diberikan kitab suci bersama mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25 yang tadi telah kita sebutkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang berkaitan dengan al-iman bil kitab, yaitu mengimani kitab sucinya Allah Ta'ala, khususnya berkaitan dengan nama-nama kitab suci Allah Ta'ala. Maka kita mengimani yang disebutkan darinya, dan juga kita mengimani yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara global. Nah, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.